A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-mutajabin wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, inayah, rahmatnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan di tahun ini dengan penuh kesemangatan, penuh kesehatan, dan dimudahkan untuk menjalani ibadah puasa di bulan suci ini dengan sempurna insyaallah ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Faqir di kesempatan kali ini untuk menyampaikan 3 poin pembahasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Pembahasan ini ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan masalah tentang puasa di surat Al-Baqarah ayat 183. Lebih tepatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seputar puasa ini tidak kurang dari 5 ayat. Dari ayat 183 hingga 187 ini adalah satu pembahasan khusus yang Allah Subhanahu wa taala sedang bahas seputar ibadah puasa, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi ternyata ketika kita kaji lebih dalam, bahwa 5 ayat ini tidak hanya membahas tentang puasa saja. Ada 3 hal yang kita berusaha untuk bahas dan kaji pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu topik utama, yang mana dengan tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala bahas 5 ayat ini, yaitu pembahasan masalah puasa. Allah Subhanahu wa taala buka dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan Allah tujukan kepada kita semua, orang-orang yang meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah ini adalah masalah yang termasuk penting untuk diperhatikan oleh segenap kaum muslimin. Ibadah puasa bukan hanya rutinitas seperti halnya sholat, zakat, haji pun. Akan tapi ibadah puasa memiliki tujuan khusus, memiliki dampak positif bagi pelaku ibadah. Seperti halnya sholat, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat memiliki efek dampak, yaitu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan kemungkaran. Begitu juga berbagai macam ibadah, seluruh ibadah yang Allah perintahkan ada maslahat di dalamnya, ada tujuan kebaikan di dalamnya, agar membimbing manusia untuk menuju kebaikan, kesempurnaan setiap manusia. Akan tetapi mungkin akan ada yang bertanya, mengapa beberapa ibadah yang kita lakukan tidak sampai ke titik menghasilkan buah, menghasilkan efek, dampak positif bagi pelaku, yaitu kita. Ternyata sebabnya adalah bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ibadah akan memberikan hasil, efek, bekas pada diri kita ketika ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tidak melihat efek dan dampak hasil buah dari ibadah kita, maknanya bahwa ibadah kita masih dipertanyakan apakah diterima atau tidak. Nah, ketika kita telah mengetahui bahwa ibadah kita diterima, maka pasti akan memberikan sebuah hasil dan buah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ketika mengkisahkan dua saudara Habil dan Qabil,
ketika melakukan pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah terima kurban Habil dan menolak kurbannya Qabil. Di akhir ungkapannya Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa Allah hanya menerima ibadah-ibadahnya orang-orang yang bertakwa, hanya dari orang yang bertakwa. Jadi syarat diterimanya ibadah adalah ketakwaan. Seberapa besar ketakwaan yang kita miliki, dengan kadar itu pula amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika ketakwaan kita kecil bahkan minus, tidak ada, maka jangan harapkan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, yang bagus dan unik menjadi pelajaran kita kali ini adalah bahwa puasa yang Allah wajibkan di ayat ini itu mengarah kepada ketakwaan jiwa kita. Bahwa dengan kita melakukan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala akan menggiring kita, dan efek dari puasa ini adalah memberikan atau mengantarkan diri kita kepada maqam ketakwaan. Yang mana dengan makom ini seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hal yang mudah, sulit. Bagi pemula mungkin akan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan puasa. Lihatlah anak-anak yang baru menjalankan puasa, mu'allaf yang baru masuk Islam. Bahkan orang tua sekalipun dia merasakan kesulitan. Tidak kaget ketika kita mendapatkan beberapa negara yang memiliki suhu tinggi, mereka pun kesulitan untuk menjalankan ibadah puasa. Sehingga sulit untuk menjadikan ibadah ini sebagai ibadah yang didorong oleh kecintaan, kesemangatan yang muncul dari pelaku ibadah. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa ibadah ini munculnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita agar kita menjalankan ibadah ini. Dan kita tahu bahwa ibadah ini memiliki maslahat khusus yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dan perintahkan dalam ibadah ini. Nah, ketika kita paham bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah, Zat yang Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, yufidhu alaina ni'amah, yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita saat kita meminta, saat kita tidak meminta, saat kita tidur, bahkan mau kita berdoa ataupun tidak, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita. Dan manusia secara fitrah selalu condong mencintai orang-orang yang memberikan nikmat kepada dirinya. Ini penting. Setelah kita paham seperti ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang selalu memberikan kenikmatan, otomatis kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kemakrifatan ini. Jika kita memiliki pemahaman seperti ini, maka perintah apapun yang Allah perintahkan kepada kita itu akan kita jalankan dengan suka hati, dengan bangga, dengan senang. Oleh karena itu, tidak kaget ketika kita melihat beberapa penjelasan dari para manusia-manusia suci. Al-Imam Ja'far contohnya, ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, ketika menjelaskan tentang surat ayat Al-Baqarah ini, ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, Imam Ja'far Shadiq berkata, ladzatu ma fin nida azala ta'bal ibadati wal ana. Maksudnya bahwa kelezatan yang ada di dalam nida di sini maksudnya panggilannya Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, itu telah menghilangkan, melenyapkan segala macam keletihan ibadah. Kita tahu bahwa puasa itu, sholat itu adalah taklif, tugas yang sulit dan memberatkan. Akan tapi ketika kita paham yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita akan menikmati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan suka hati. Oleh karena itu Imam Ja'far Shadiq mengatakan, ada suatu kelezatan dalam panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan Habib li Habib. Panggilan Allah sang kekasih untuk kekasihnya. Otomatis kita yang meyakini Allah sebagai kekasih akan bergegas-gegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
ladzatu ma fin nida azalat ta'abal ibadati wal ana. Ini poin pertama. Poin kedua yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam 5 ayat ini dari ayat 183 hingga 187 tidak hanya membahas masalah puasa. Allah pun membahas masalah keutamaan bulan suci Ramadan. Dalam ayatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhiril ayat. Allah ingin menjelaskan bahwa puasa Ramadan itu berada di bulan suci Ramadan. Dan bulan Ramadan itu menjadi mulia bukan karena bulan Ramadan itu sendiri, akan tapi karena satu hal, yaitu diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quranul Karim. Ini hal yang menarik untuk kita bahas. Artinya bahwa orang yang berpuasa tidak cukup hanya menjalankan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Akan tapi ia perlu mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, dan beruntunglah orang yang membaca Al-Quran di awal bulan bersama keluarganya, temannya, sanak kerabatnya. Baik membenahi harokat demi harokat, panjang pendek hurufnya, kemudian berhenti, lanjut dan lain sebagainya. Ini adalah dalam proses menjalin hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, yang karena Al-Quranlah bulan Ramadan menjadi mulia, yang karena Al-Quranlah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia. Al-Quran as-siqlul akbar yang diwasiatkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang unik lagi bahwa Al-Quran ini akan hanya bisa menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Baqarah di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi siapa? Ada petunjuk khusus buat orang yang bertakwa. Iya, ada ayat lain mengatakan hudal linnas, tapi ada petunjuk-petunjuk Al-Quran yang Allah berikan khusus sebagai petunjuk dari Al-Quran untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga ada relasi antara pembahasan puasa, Al-Quranul Karim, dan ketakwaan. Orang yang bertakwa hendaklah ia selalu menjalin hubungan dengan Al-Quranul Karim, karena dari situlah dia akan mendapatkan banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpuasa hendaklah ia selalu membaca Al-Quran, dan baik membaca lebih bagus lagi mengkaji dan memperdalami, memahami isi makna Al-Quranul Karim. Sehingga orang yang berpuasa hendaklah ia menjalin hubungan dengan Al-Quran supaya ia bisa meningkatkan ketakwaannya. Ini poin yang kedua. Poin yang terakhir yang perlu kita bahas adalah pembahasan masalah doa. Hal yang unik, Allah Subhanahu wa taala menyisipkan satu ayat khusus. Allah letakkan pembahasan masalah doa di dalam pembahasan masalah puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak? Para ulama sempat terkagum-kagum dengan peletakan ayat ini. Ayat ini, ayat di 186 ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat doa ini di antara dua ayat puasa. Sebelumnya ayat yang membahas masalah puasa dan bulan suci Ramadan, setelahnya juga membahas masalah pembahasan puasa. Tapi ayat ini tidak ada kaitannya sama sekali berkenaan dengan puasa. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa rahasia dan maksud dari diletakkannya ayat ini di tengah-tengah pembahasan puasa, artinya bahwa intisari dari berpuasa adalah doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari sebuah ibadah. Seandainya tidak ada penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya sebuah ibadah. Apapun itu, baik puasa, sholat, haji dan sebagainya. Dengan arti
bahwa Allah ingin menjelaskan, ingin memberikan pesan kepada kita bahwa puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, bacaan Quran yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, hendaklah didasari dengan sebuah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah doa-doa yang kita panjatkan, baik kita baca di pagi hari bahkan di malam hari, kapanpun itu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, mengajak kita semua umat Islam agar senantiasa memanjatkan doa ketika hilal muncul. Hilal bulan Ramadan muncul, kita diminta untuk membaca doa. Di hari pertama begitu pula. Di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hingga hari terakhir di bulan suci Ramadan, Allah sarankan kita untuk membaca doa-doa khusus di bulan Ramadan. Di pagi harinya demikian pula. Di malam harinya demikian pula doa iftitah. Di saat sahur ada doa ya uddati, kemudian ada doa bi hamzatil mali. Kemudian setelah salat, Allahumma adkhil ala ahlil quburi surur, dan doa-doa lainnya. Itu doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca agar kita menjalin hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an, man arada ayatakallam ma'allah falyaqra'ul Qur'an, orang yang ingin berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala hendaklah ia membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, tiga hal ini, tiga poros ini dalam bulan suci Ramadan sangatlah penting diperhatikan, yaitu pertama masalah puasa, hendaklah kita menjaga puasa kita baik secara zahir maupun batin. Kedua, masalah membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menjalin hubungan dengan Al-Quran. Dan terakhir adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, mempermudah urusan kita. Doa-doa kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.